Oke, di video kali ini kita akan membuktikan supremum dan infimum yang telah kita tentukan di video sebelumnya. Nah, ini di pertama kita akan membuktikan benarkah bahwa supremum dari interval buka tutup AB ini dia sama dengan A. Maka kita akan buktikan. Nah, sekarang konklusinya adalah ini. Kita akan kita akan urai berdasarkan definisi. Ini maksudnya apa sih? Yaitu yang pertama, B merupakan supremum dari interval AB jika memenuhi kondisi B merupakan batas atas daripada AB. Lalu selanjutnya, B juga merupakan batas atas terkecil dari AB, yaitu untuk setiap gamma batas atas, maka gamma itu selalu lebih besar daripada B itu sendiri. Nah, ini definisi dari batas atas kita uraikan. Jadi di sini kita uraikan definisi batas atas, kita uraikan definisi batas atas kecil. Nah, dari definisi batas atas, yaitu untuk setiap X anggota interval ini, maka si B itu selalu lebih besar daripada semua anggota di interval ini kan, karena dia merupakan batas atas. Nah, untuk menunjukkan ini sebenarnya gampang aja kan dari definisi interval sendiri. Definisi interval itu apa? Ini kan, A, B itu dia sama dengan X anggota bilangan real, di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Di sini B-nya nggak pakai sama dengan. Sehingga sebenarnya dari sini aja udah kelihatan kan bahwa setiap X anggota R ini selalu kurang dari pada B, ya kan? Maka sebenarnya sudah bisa disimpulkan dari definisi ini bahwa B adalah batas atas daripada interval AB. Lalu selanjutnya kita akan mencari ide untuk menentukan ini batas atas terkecil. Boleh juga pakai definisi selanjutnya yang bukan dia merupakan kurang dari semua batas atas, boleh juga pakai definisi epsilonnya, yaitu untuk setiap epsilon besar daripada 0, maka beta min epsilon dia selalu kurang dari suatu anggota dari ini interval A, B. Maka kalau misalkan kita gambar intervalnya, di sini kita punya A, di sini kita punya B, maka B min epsilon itu ada dua kemungkinan. Bisa B min epsilon berada di sini, di dalam interval AB, bisa juga dia berada di luar interval AB. B kurang dari epsilon. Nah, kalau misalkan dia berada di luar interval AB, sebenarnya gampang saja kan? Tinggal pilih suatu anggota di sini, maka sudah pasti dia lebih besar daripada B min epsilon. Maka untuk ini B min epsilon, untuk B min epsilon dia kurang dari A, maka kita pilih saja di sini apa ya? Pilih maka terdapat A anggota A, B sehingga B kurang dari epsilon kurang dari A kan, A-nya anggota dari itu. Udah jelas kan di sini? Atau di sini bisa kalau B kurang dari epsilon kurang dari A, berarti epsilonnya berapa? Negatif epsilon kurang dari A min B, berarti epsilon lebih besar daripada. Nah, berarti untuk epsilon lebih besar daripada B min A, kita bisa milih X-nya itu sama dengan A. Nanti untuk selanjutnya sekarang untuk epsilon kurang dari sama dengan B min A nih. Berarti dia ada di antara ini, di antara A dan B. Nah, bagaimana memilihnya? Berarti kita selalu harus pilih bilangan yang lebih kecil ya. Kita pilih anggota yang lebih besar daripada B min epsilon, tapi dia
tapi dia tidak melewati garis B ini. Dia lebih dari B min epsilon, tapi dia tidak melewati tidak melewati interval dari B ini. Makanya apa? Bisa kita pilih sembarang sih. Enaknya mungkin kita pilih tengah-tengah sini aja ya. Berarti antara B dan B min epsilon berarti apa? Berarti X-nya sama dengan B dikurang B min epsilon per 2. Intinya dia tengah-tengah antara ini dan ini. Oke, salah maksudnya di sini dia tengah-tengah berarti mungkin jaraknya dengan B ini aja ya. Berarti jaraknya dengan B adalah epsilon per 2, berarti B dikurangi epsilon per 2 dia selalu ada di sini nih. B dikurangi epsilon per 2. Seperti ini. Berarti nanti untuk setiap epsilon lebih besar dari kurang dari B min A, kita bisa milih si X-nya adalah B dikurangi epsilon per 2. Maka bagaimana bukti formalnya? Oke, dalam bukti formalnya kita akan tuliskan seperti ini. Kita ambil sembarang X anggota interval AB, maka berdasarkan definisi, X itu dia lebih besar daripada sama dengan A dan kurang dari B. Dengan kata lain, jelas dari sini diperoleh bahwa B lebih besar daripada X untuk setiap X anggota dari interval AB, sehingga dari sini B merupakan batas atas. Lalu kita akan menunjukkan dia batas atas terkecil, lalu kita ambil epsilon lebih besar daripada 0, maka B dikurangi epsilon kurang dari B. Ini jelas kan? Sehingga kita bagi 2 untuk epsilon yang lebih besar daripada B min A, diperoleh seperti ini. Negatif epsilon kurang dari A min B, dia ekuivalen dengan B dikurangi epsilon kurang dari A, A-nya anggota dari interval ini, sehingga berdasarkan definisi batas atas terkecil, maka terdapat suatu X, yaitu X sama dengan A, yang merupakan anggota interval yang mengakibatkan dia lebih besar daripada B dikurangi epsilon. Nah, sekarang untuk epsilonnya kurang dari sama dengan B min A nih. Sekarang kita pilih X-nya anggota B min epsilon per 2. Nah, di sini kita akan tunjukkan bahwa yang kita pilih ini dia anggota dari interval AB ini kan. Nah, sekarang karena epsilonnya lebih besar daripada 0, maka X-nya jelas dia kurang dari B. Terus selanjutnya, ini karena X-nya B min epsilon per 2 itu karena epsilon itu adalah B min A, dan dia lebih besar daripada epsilon di sini, maka tinggal kita substitusi epsilon ini dengan B min A. Dengan jangan lupa karena ini negatif maka tandanya terbalik, maka X lebih besar daripada B dikurangi B min A per 2. Nah, dari sini diperoleh bahwa dia sama dengan A plus 2 plus B per 2. Nah, karena B ini lebih besar daripada A, lihat dari interval ini, maka A per 2 plus B per 2 ini selalu lebih besar daripada A per 2 plus A per 2 atau sama dengan A. Sehingga dari sini diperoleh bahwa X-nya itu lebih besar sama dengan A. Ini dengan kata lain, karena X-nya kurang dari B di sini, dan karena X-nya selalu lebih besar sama dengan A, sehingga X itu anggota dari interval AB. Nah, dari sini kita akan membuktikan bahwa B dikurangi epsilon itu kurang dari X kan. Sehingga ini B dikurangi epsilon, karena epsilon ini selalu lebih besar daripada epsilon per 2, maka B kurangi epsilon lebih kurang dari B dikurangi epsilon per 2. Nah, B epsilon per 2 ini sebagai X di sini dia anggota dari interval AB, sehingga terbukti bahwa B merupakan batas atas terkecil dari interval AB. Oke, seperti janji di video sebelumnya, di sini kita akan membuktikan supremum dari H itu sama dengan setengah. Nah, H-nya apa?
kalau ada yang melihat video sebelumnya, hanya itu sama dengan 1/2 pangkat N dengan N-nya anggota bilangan asli. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Konklusinya adalah ini. Kita punya konklusinya, kita akan bedah ini berdasarkan definisi, yaitu apa? Yaitu dia setengah adalah supremum dari H jika dan hanya jika memenuhi kondisi ini. Yang pertama adalah setengah adalah batas atas dari H. Yang kedua adalah setengah merupakan batas atas terkecil dari H, yaitu setiap gamma batas atas dia selalu lebih besar daripada setengah. Nah, batas atas, definisi batas atas yaitu untuk setiap anggota dari H di sini 1/2N, maka setengah selalu lebih besar daripada 1/2N. Nanti kita di bukti formal harus menunjukkan ini. Lalu menunjukkannya seperti apa? Kita mundur saja, karena setengah ini akan kita tunjukkan setengah lebih besar dari 1/2 pangkat N. Dari sini berarti kita punya 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat N. Dari sini kita punya 1 kurang dari N. Berarti nanti mau menunjukkan di bukti formalnya, kita mulai dari fakta bahwa N itu selalu lebih besar daripada 1, dan lalu ke atas ini nanti diperoleh ini setengah selalu lebih besar daripada 1/2 pangkat N. Lalu selanjutnya kita harus menunjukkan dia batas atas terkecil. Nah, sebenarnya kalau yang ini relatif lebih mudah ya. Mengapa demikian? Karena setengah adalah anggota dari H, dan kita tahu definisi batas atas. Kalau kita ambil sembarang batas atas gamma dari H, pastilah dia selalu lebih besar daripada setiap X di H ini. Berarti maka udah jelas kan, setengah selalu kurang dari gamma karena setengahnya anggota dari H. Sebenarnya ini tinggal pakai fakta dia anggota dari H. Kalau misalkan ingin menunjukkan dengan definisi epsilon juga boleh, tapi di sini saya akan menunjukkan dengan definisi dia lebih kecil dari semua batas atas yang ada. Oke, yang pertama adalah kita ambil sembarang. Untuk yang tadi ini untuk membuktikan bahwa setengah ini adalah batas atas. Berarti kita ambil sembarang bentuk umum dari anggota H. Saya gunakan 1/2N, maka kita akan buktikan 1/2 pangkat N kurang dari sama dengan setengah. Oke, di sini karena N lebih besar daripada 1, maka 2N lebih besar daripada 2 pangkat 1, sehingga diperoleh 1/2 pangkat N kurang dari sama dengan 1/2 pangkat 1 sama dengan setengah. Maka terbukti setengah adalah batas atas dari H. Yang kedua adalah karena setengah adalah anggota H, udah jelas, maka batas atas dari H ini pasti kurang dari setengah. Lebih besar daripada setengah, karena dia batas atas. Definisi batas atas apa? Selalu lebih besar dari semua himpunan di H. Karena ini anggota H, maka Y juga di sini lebih besar daripada H, maka terbukti setengah adalah supremum dari H. Oke, ini terbukti karena yang pertama, setengah adalah batas atas dari H, ditunjukkan dengan bahwa semua anggota dari H lebih kecil, ya kan? Lebih kecil daripada setengah, daripada setengah. Selanjutnya adalah semua batas atas dari H selalu lebih besar daripada setengah. Oke, ini bukti formalnya cukup. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa dengan H yang sama, infimumnya lebih besar daripada sama dengan 0. Nah, ini bedanya. Kalau tadi supremumnya berada di dalam himpunan, sekarang infimumnya di luar himpunan. Saya tulis lagi hanya agar tidak bingung. Sama dengan 1/2 pangkat N, di mana N anggota bilangan asli. Oke. Ini bagaimana menunjukkan ini? Nah, yang pertama adalah
kita konklusinya adalah infimum dari H adalah 1/0. Oke. Nah, sekarang kita bongkar apa maksudnya infimum H adalah sama dengan 0. Di sini 0 sama dengan infimum H jika memenuhi kondisi 0 adalah batas bawah dari H. Yang kedua adalah 0 juga batas bawah terbesar dari semua batas bawah H itu. Saya di sini menggunakan definisi epsilon untuk batas bawah terbesar. Nah, bagaimana definisi epsilon untuk membandingkan dengan yang tadi? Berarti kita harus punya untuk setiap sembarang epsilon lebih besar daripada 0, terdapat anggota dari H sehingga 0 ditambah epsilon lebih besar daripada X, ya kan? Nah, dari sini karena 0 tambah epsilon adalah epsilon, maka kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon pasti ada anggota dari H yang selalu kurang dari epsilon tersebut. Nah, posisi epsilon itu sebenarnya kita ini ya, saya akan tuliskan di sini kan 0 sampai setengah adalah letak di mana anggota-anggota dari H. Yang pertama untuk n sama dengan 1 di sini setengah, untuk n sama dengan 2 dia ada di sini 1/4, untuk n sama dengan 3 ini bagi 2 lagi 1/8, dan seterusnya dibagi 2 lagi di sini 1/16, dan seterusnya dibagi sampai dia menuju ke 0. Nah, letak dari si epsilon ini sendiri kan untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0. Berarti dari 0 ke kanan sini kan. Jadi ada dua kemungkinan, bukan ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinannya adalah epsilon 0 plus epsilonnya ada di sini. Terus kemungkinan kedua adalah 0 plus epsilonnya ada di sini antara 0 dan setengah. Kenapa saya membaginya seperti ini? Jadi kalau misalkan epsilonnya lebih besar daripada setengah atau 0 plus epsilonnya lebih besar daripada setengah, kita pasti selalu menemukan bilangan anggota H yang kurang dari epsilon, ya kan? Karena ini di sini epsilonnya lebih besar dari setengah. Kita pilih aja satu anggota di sini, misalkan 1/4 gitu ya. Nah, 1/4 ini, 1/2 pangkat 2 ini selalu kurang dari epsilon di sini. Jadi, atau contohnya setengah. Jadi yang pertama di sini saya bisa tulis untuk epsilon lebih besar daripada setengah, terdapat X sama dengan 1/2 misalkan ya, setengah. X sama dengan setengah di sini untuk semua epsilon. Sehingga dia selalu lebih besar daripada X, ya kan? Sehingga epsilon ini pasti selalu lebih besar daripada setengah. Ini 0 plus epsilon selalu lebih besar daripada setengah, karena epsilon lebih besar daripada setengah dan setengahnya anggota daripada H. Nah, sekarang kita bagi dua, selanjutnya adalah untuk kasus epsilonnya kurang dari sama dengan setengah. Nah, itu seperti apa? Nah, kita harus menunjukkan bahwa ketika epsilon berada dimanapun selalu ada 1/2 pangkat, di sini saya tulis 1/2 pangkat Y yang kurang daripada epsilon. Nah, kita akan mencari kira-kira 1/2 pangkat Y nya itu apa sih? Nah, sekarang mencarinya seperti ini. Ini kan yang akan kita tuju nih. Kita akan menuju epsilon lebih besar daripada X. Berarti kita akan menuju ini, goal kita adalah epsilon lebih besar daripada 1/2 Y, 2 pangkat Y kan. Maka dari sini kita dapat 1 per epsilon kurang dari 2 pangkat Y. Dengan menggunakan sifat logaritma, maka diperoleh 2 log logaritma dengan nilai induknya 2 dari 1 per epsilon, dia kurang dari Y, ya kan? Nah, dari sini kita ingin membongkar kira-kira Y-nya itu berapa sih gitu ya. Tapi sebelum itu mari kita kita cari-cari apakah bisa dengan cara lain atau apa hubungannya. Nah, karena epsilon ini lebih besar sama dengan setengah, maka dia 1 per epsilon lebih besar daripada 2. Nah, lalu selanjutnya ini akan lebih besar daripada 1. Tapi dari sini kita tidak menemukan, kita hanya menemukan bahwa 1 lebih kurang dari sama dengan logaritma 2 dari 1 per epsilon kurang dari Y. Di sini kita tidak memberikan gambaran apapun tentang Y,
hanya mengatakan Y lebih besar daripada 1. Ya jelas saja karena Y itu kan bilangan asli, dia pasti lebih besar daripada 1. Jadi selama kita menulis outline boleh saja mencoba-coba gini, mencoba-coba seperti ini walaupun pada akhirnya banyak kalimat-kalimat atau proposisi yang kita keluarkan tidak memberikan gambaran tentang apapun. Oke, sekarang kita kembali lagi ke yang terakhir ini kita lakukan, yaitu logaritma 2 dari 1 per epsilon. Nah, dari sini lihat, karena kita harus mencari, kita di sini sedang mencari Y-nya yang bilangan asli agar bisa memperoleh 1 per 2 pangkat Y kan. Nah, dari sini kita ingin memilih Y-nya, maka kita bisa pilih Y-nya itu bilangan asli yang pasti lebih besar daripada logaritma 2 dari 1 per epsilon ini. Saya tentuin aja misalkan fungsi Selling atau bilangan bulat terbesar yang bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada ini. Ini adalah kalau misalkan ada yang lupa, kalau kita punya ini dengan X-nya bilangan real, kalau kita punya X bilangan real, mungkin di kalkulus sudah, maka fungsi Selling daripada X itu adalah sama dengan bilangan bulat terbesar yang bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada X, seperti itu. Nah, di sini maka saya memilih dia adalah logaritma 2 per 1 per epsilon. Sebenarnya nggak harus ini bilangannya, kita bisa memilih bilangan lain selama Y-nya itu pasti lebih besar daripada atau bilangan aslinya lebih besar daripada logaritma 2 1 per epsilon. Nah, dari sini kita akan menulis bukti formalnya terbalik. Menentukan ini dulu, lalu diperolehlah dia epsilon lebih besar daripada 1 per 2Y. Ini juga sama, untuk yang pertama juga sama. Bagaimana proses pembuktiannya? Oke, formal proof yang pertama adalah, nah, ketika kita ambil sembarang X anggota H, di sini saya dalam bentuk 1 per 2N-nya. Nah, di sini kita sebenarnya sedang ingin menunjukkan bahwa dia selalu lebih besar daripada nilai infimumnya kan, atau nilai infimumnya itu selalu lebih kecil dari setiap anggota di H. Ya udah, saya menggunakan sifat eksponensial mungkin di bilangan real. Setiap bilangan real, maka 2 pangkat X itu dia selalu lebih besar daripada 0 karena bilangan induknya di sini. Pokoknya eksponen itu kalau misalkan bilangan pokoknya di sini lebih besar daripada 0, maka kemungkinan si bilangannya perpangkatannya dia lebih besar daripada 0, sehingga 1 per 2 pangkat X-nya juga lebih besar daripada 0. Dari sini, karena N ini adalah subset dari R, maka memenuhi 1 per 2 pangkat N selalu lebih besar daripada 0. Di sini terbukti bahwa 0 adalah batas bawah daripada H. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa 0 juga adalah batas bawah terkecil dengan definisi epsilon daripada infimum. Nah, sekarang kita ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0. Maka kita bagi dua kasus tadi, untuk epsilon lebih besar daripada setengah dan epsilonnya kurang dari sama dengan setengah. Dari sini, untuk epsilonnya lebih besar daripada setengah, yaitu langsung saja terdapat setengah anggota H, sehingga setengah kurang dari epsilon dari sini yang sama dengan 0 plus epsilon. Nah, ini berarti untuk epsilonnya lebih besar daripada setengah terbukti bahwa selalu ada nilai anggota dari H yang selalu kurang dari epsilon, yaitu kita pilih setengah. Nah, selanjutnya untuk epsilon kurang dari sama dengan setengah, maka ini bilangan yang tadi kita dapat, terdapat 1 per 2 pangkat fungsi Selling logaritma 2 1 per epsilon anggota dari H. Jelas anggota dari H karena ini adalah bilangan asli positif. Maka sehingga ini 1 per 2 pangkat ini logaritma 2 1 per epsilon, dia selalu kurang dari 1 per 2 logaritma ini 1 per epsilon. Mengapa kurang dari? Karena ini pangkatan Selling dari logaritma ini selalu lebih dari bilangan ini. Maka sehingga 1 per 2 pangkatnya dia lebih besar. Dari sini kita punya bahwa
menggunakan sifat logaritma. Kalau dia bilangan pokoknya sama, 2 ini dan 2 ini dipangkatkan, maka dia jadi 1 per epsilon aja. Jadi 1 per 1 per epsilon sama dengan epsilon sama dengan 0 plus epsilon. Dari sini juga terbukti untuk setiap epsilon terdapat anggota bilangan H, yaitu ini 2 pangkat logaritma 2 1 per epsilon, sehingga untuk semua kasus maupun dia lebih besar daripada setengah maupun antara 0 dan setengah, maka dia selalu ada X anggota H yang memenuhi X kurang dari epsilon. Dari sini terbukti bahwa setengah 0 ini merupakan batas bawah terbesar. Dari ini 0 batas bawah dan 0 batas bawah terbesar merupakan 0 sama dengan infimum dari H. Jika kita ingin membuktikan dengan definisi batas bawah terbesar yang tidak menggunakan epsilon juga boleh saja. Ini contohnya secara sekilas saja. Ini masih sama batas bawah terbesar, yang ini menggunakan bahwa 0 itu merupakan selalu lebih besar daripada gamma. Di sini saya menggunakan pembuktian kontradiksi, yaitu andaikan dia bukan batas bawah terbesar, maka pasti ada, dari sini dia dinegasikan, ada gamma yang merupakan batas bawah tetapi dia lebih besar daripada 0. Artinya si 0 bukan batas bawah terbesar. Dari sini kita otak-atik, yaitu berarti karena dia batas bawah, maka dia selalu lebih kecil dari setiap anggota dari H, yaitu saya generalisir di sini 1 per 2N. Maka dari sini diperoleh seperti ini, 1 per gamma 2 pangkat N sama logaritma 2 1 per gamma, dia selalu lebih besar daripada N. Dari sini diperoleh ini jadi logaritma 1 dikurangi logaritma 2 gamma, sehingga jadi negatif ini lebih besar daripada 0. Nah, ini negatif ini dia karena gammanya itu selalu positif di sini, maka logaritmanya juga selalu positif, sehingga negatif dari logaritmanya dia negatif. Lihat di sini 0 lebih besar daripada logaritma ini lebih besar daripada N. Ini merupakan kontradiksi karena N sendiri harus lebih besar daripada 1 karena N anggota bilangan asli. Ini adalah sekilas tentang pembuktian kalau misalkan menggunakan definisi dari ini, dengan menggunakan dia terbesar daripada semua batas bawah yang ada. Penulisan formalnya seperti ini, mirip-mirip yang tadi, sama, sehingga diperoleh ini, maka dia kontradiksi dengan N anggota bilangan asli.